Manusia itu tidak diciptakan sebagai makhluk yang kering emosi, tidak. Allah menciptakan hati, menciptakan rasa, menciptakan ketenangan dan kegelisahan, dan semua itu bukan tanpa tujuan. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, hati itu diciptakan untuk mencintai. Kalau dia tidak mencintai karena Allah, maka dia akan mencintai selain Allah dan akan menjadi lelah. Artinya cinta yang benar itu bukanlah cinta yang bikin lelah, tapi justru menguatkan. Amal yang menyenangkan hati dan amal yang dilakukan dengan cinta, itu lebih mudah bertahan daripada amal besar yang dipaksakan ego. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, bukan banyaknya amal yang Allah lihat, tapi hidupnya hati saat beramal. Dan inilah esensi emosi positif dalam ibadah. Bismillah teman-teman sekalian, video ini adalah lanjutan bahasan dari beberapa episode sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru menyimak video ini, saya sarankan simak dulu episode-episode sebelumnya. Kita sedang membahas tentang positive emotion atau emosi positif, temuan riset di bidang positive psychology dari seorang ilmuwan yang bernama Barbara Fredrickson. Di video ini kita coba mengupas positive emotion dalam perspektif Islam dan para ulama, ya, dan tentu bingkai inner game. Setelah kita membahas positive psychology dari sudut pandang ilmiah, maka penting sekali kita juga melihat ini dalam perspektif tauhid. Bagaimana semua ini dipandang Islam? Apakah sejalan, bertentangan, atau justru saling menguatkan? Jawabannya sangat sejalan, bahkan saling menguatkan. Jadi, dalam Islam yang saya pahami, manusia itu tidak diciptakan sebagai makhluk yang kering emosi. Tidak. Allah menciptakan hati, menciptakan rasa, menciptakan ketenangan dan kegelisahan. Dan semua itu bukan tanpa tujuan. Makanya Allah mengatakan, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Dan satu ayat ini menunjukkan sebuah hal penting. Bahwa ketenangan batin itu fitrah, dan zikir adalah salah satu jalannya. Maka emosi positif dalam Islam itu bukan sekedar perasaan menyenangkan, tapi itu tanda hati yang selaras dengan fitrah penciptaannya. Para ulama sejak dulu itu sudah membahas tentang kondisi hati, jauh sebelum psikologi modern lahir. Imam Al-Ghazali misalnya, dia menjelaskan bahwa hati manusia itu punya dua keadaan. Kadang merasa sempit, tertekan, kadang merasa lapang dan terbuka. Dan hati yang lapang itu lebih mudah menerima hidayah, menerima kebenaran, lebih ringan melakukan kebaikan, dan lebih cepat pulih dari luka dan derita. Ini sangat sejalan dengan konsep broaden, dengan konsep build yang sudah kita bahas di video sebelumnya dalam positive psychology. Bahwa emosi positif itu melapangkan hati, dan hati yang lapang itu memudahkan amal. Apalagi kalau kita lihat teori Love 2.0, ini sangat sejalan dengan konsep ukhuwah dalam Islam. Bahwa cinta itu bukan perasaan, tapi cinta itu energi relasi. Dan Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga di antara kalian sampai kalian saling mencintai. Jadi perhatikan, Nabi itu tidak mengatakan cukup beriman saja. Tidak, tapi Nabi juga mengatakan salinglah mencintai. Dan ini sangat selaras dengan konsep positivity resonance di video sebelumnya yang sudah kita bahas. Bahwa cinta dalam Islam itu menular, itu menguatkan, dan itu menghidupkan hati. Sekali lagi, itu bisa terjadi dalam momen-momen kecil, micro moments. Senyum, salam, perhatian, empati. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, hati itu diciptakan untuk mencintai. Kalau dia tidak mencintai karena Allah, maka dia akan mencintai selain Allah dan akan menjadi lelah. Artinya cinta yang benar itu bukanlah cinta yang bikin lelah, tapi justru menguatkan. Kemudian terkait dengan istiqomah dan konsistensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan perubahan instan. Islam itu mengajarkan bertahap, konsisten. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Dan ini persis dengan prinsip upward spiral of lifestyle change dari Barbara Fredrickson. Amal yang ringan,
amal yang menyenangkan hati, dan amal yang dilakukan dengan cinta, itu lebih mudah bertahan daripada amal besar yang dipaksakan ego. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan ibadah yang menyiksa jiwa. Ibadah yang benar itu menenangkan, menguatkan, melapangkan. Kalau ibadah seseorang bikin dia semakin kasar, semakin mudah marah, semakin jauh dari manusia, maka yang perlu dikoreksi bukan ibadahnya, tapi bagaimana suasana hati saat menjalani ibadah itu. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, bukan banyaknya amal yang Allah lihat, tapi hidupnya hati saat beramal. Dan inilah esensi emosi positif dalam ibadah. Jadi coba kita rangkum ya seluruh materi yang sudah kita bahas di beberapa episode ke belakang dalam satu napas tauhid. Positive emotion itu adalah tentang lapangnya kolbu. Saat kita membahas tentang Love 2.0 atau Positivity Resonance, itu sedang membahas tentang hidupnya ukhuwah. Dan saat kita membahas tentang Upward Spiral, itu kita sedang membahas tentang istiqomah yang manusiawi. Jadi semua ini bukan menggantikan iman, tapi menjadi sarana agar iman kita lebih hidup. So, Islam itu tidak memusuhi rasa bahagia. Islam itu tidak mematikan cinta. Islam itu tidak menolak kenikmatan. Tapi Islam mengarahkan agar semua itu mendekatkan, bukan menjauhkan. Semua itu menguatkan, bukan melalaikan, menenangkan, bukan mengikat ego. Maka ketika ilmu dan tauhid itu berjalan bersama, kita tidak hanya menjadi manusia yang tahu, tapi jadi manusia yang utuh. Tenang jiwanya, hangat hubungannya, dan istiqomah langkah hidupnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas teman-teman ada manfaatnya, dan kita masih meneruskan bahasan-bahasan seputar positive psychology di judul-judul selanjutnya di video yang lain. Barakallahu fikum.